Kepada amoral yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari itu semua. Umumnya, manusia menyalahkan Tuhan, padahal menurutmu ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa saja itu kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepada aku pertanyaanku itu. Malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah ku jawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang azas ilahi? Atau tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu untuk apa kau tanya tentang itu selalu padaku? Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh kujelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan. Bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kuulangi lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis tunggal, meruang di kosmos jiwa, menyejukkan, mencintai, mengasihi, mencitrai hidup kita, awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secerca pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang, saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup, menghisapku detik per detik, kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel. Sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwaku. My dear amoral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku. Bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu, pernah ku bilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu, karena di sana awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar, antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh, memang kadang-kadang, tapi ku jawab juga, kan? Ya, itulah kewajaran saling berinteraksi, fadilah ilahi. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu, kau tak lagi bersurat padaku, bahkan seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu, di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebetulnya sudah mati. Ya, sudah mati. Karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberi aku kehidupan. Lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitiku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu aku mendapatkan hikmat dari kata dan tanyamu. Di dalam kematianku kini, aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan. Jika kita dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh, barangkali itu yang disebut dengan cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini aku dan leluhur
leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematian. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan, aklamasi. Padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih di dalam etalase-etalase berlogo, berlabel besar popularitas. Lalu kau pandangi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri, memilih waktu saat kau butuhkan sebagai budak capital dan sistem peguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit dari etase akses-akses promo, aksi dalam sistem dan penjualan format eksistensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi hipokrisis akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas, akibat politik akut dengan tampilan ikon-ikon moralitas semu, karya kreativitas seolah-olah kau di garda depan. Celaka betul, sebuah akrobat dari pesulap, babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta, kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja ternyata tidak cukup manipulatif, simbolik dari akal hitammu dalam rangka menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi, menuju sistem robotik yang gigantik, kau akronimkan menjadi paguyuban misalnya. Itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif.